kembali lagi bersama saya Sela Nuzufa Zahro NIM T201988. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang sedikit berbeda, dan nantinya di akhir video kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode Safinda. Adapun maksud konten ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas penerjemah Al-Quran. Sebelumnya mau tanya, mungkin ada yang tahu apa itu penerjemah Al-Quran menggunakan metode Safinda? Oke, yang belum tahu mohon simak video saya dari awal sampai akhir. Sedikit memberi penjelasan, apa sih metode Safinda itu? Teman-teman, metode Safinda itu sendiri digagas oleh Yayasan Safinatul Huda dan didirikan oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. Adapun motivasi beliau dari menciptakan metode ini yaitu realita yang ada pada masyarakat Indonesia khususnya. Mereka mempelajari Al-Quran itu hanya melalui 3 aspek saja. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tajwid, dan yang terakhir adalah makharijul huruf. Nah, jadi Ustadz Khairul Anam itu termotivasi agar mempelajari Al-Quran itu bukan hanya 3 aspek saja, namun juga melalui dari terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Metode Safinda itu memiliki 2 cara. Yang pertama adalah melalui buku panduan, yaitu buku juz 1, kemudian ada kamus. Apabila nanti kita tidak bisa menerjemahkan ayat dan tidak mengetahui maksud dari ayat tersebut, maka kita sesekali lihat kamus, tapi jangan sering-sering lihat kamus ya, karena untuk melatih diri agar kita ingat terus mengenai arti ayat tersebut. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari mempelajari metode Safinda. Yang pertama, yaitu dapat membantu dalam menghafal Al-Quran, karena salah satu metode penghafal yang paling efektif dan sudah teruji dan diakui oleh para penghafal Al-Quran adalah dengan memahami terlebih dahulu arti ayat yang akan dihafal tersebut. Yang kedua, yaitu membantu dalam menyampaikan ceramah, kultum, dan pengajian, atau diistilahkan dengan memberikan pelayanan keagamaan kepada umat yang beragama. Yang ketiga, yaitu Al-Quran diharapkan membantu pelestarian konvensi atau pemeliharaan budaya lokal, terutama dalam bahasa sebagai unsur terpenting dalam budaya. Yang keempat, yaitu terjemah dapat diperankan sebagai metode paling efektif dalam melestarikan bahasa daerah itu sendiri, yang belakangan ini cenderung mengalami kepunahan. Ada juga faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran metode Safinda dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama adalah faktor pendukung. Peserta didik menghafal makna itu tidak terlalu banyak karena banyak lafaz yang sudah dipelajari. Yang kedua, mempelajari materi tata bahasa Arab yang disampaikan dengan bertahap, maka itu akan lebih nyantol gitu. Yang ketiga, yaitu cetakan warna yang berbeda, warna merah yang belum dipelajari dan warna hitam yang sudah dipelajari. Hal itu bisa membedakan mana yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Dengan cetakan yang berbeda antara warna antara hitam dan merah, itu akan mempermudah tugas seorang guru dan akan menjadikan pelayanan intensif bagi setiap siswa. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama, materi harus sering disampaikan agar tidak membebani hafalan peserta didik. Kemudian ada kurangnya sumber daya guru yang inovatif, kurangnya keaktifan setiap peserta didik, itu juga termasuk penghambat. Kemudian kemampuan bervariasi dalam menerima materi, image bahwa pelajaran itu sangat membosankan dan tidak menyenangkan. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu yang sangat sedikit. Itu juga menjadikan seorang guru itu sulit untuk menanamkan materi tersebut kepada peserta didik. Cara menerjemahkan ayat Al-Quran. Saya mengambil surah Al-Fatihah karena surat yang paling penting dan gampang. Jadi kita menggunakan surat ini, dan ada 2 warna. Yang pertama warna merah dan warna hitam. Yang warna merah itu menunjukkan bahwa ayat tersebut masih belum familiar, sedangkan yang warna hitam itu ayat yang banyak tahu mengenai ayat tersebut.
Oke, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan membacakan kata per kata, nanti kalian juga mengikuti, dan saya akan membacakannya berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama, Bismi dengan nama Bismi. Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang, Ar-Rahimi Maha Penyayang, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdu segala puji, Alhamdu segala puji, Alhamdu segala puji. Robbi Tuhan, Robbi Tuhan, Robbi Tuhan. Al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki yang menguasai, Maliki yang menguasai, Maliki yang menguasai. Yaumi hari, Yaumi hari, Yaumi hari. Ad-dini pembalasan, Ad-dini pembalasan, Ad-dini pembalasan. Iyaka hanya kepadamu, Iyaka hanya kepadamu, Iyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah, Na'budu kami menyembah, Na'budu kami menyembah. Wa dan, Wa dan, Wa dan. Iyaka hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan, Nasta'in kami mohon pertolongan, Nasta'in kami mohon pertolongan. Ihdina tunjukkanlah kepada kami, Ihdina tunjukkanlah kami, Ihdina tunjukkanlah kami. Sirotol jalan, Sirotol jalan, Sirotol jalan. Mustaqim yang lurus, Mustaqim yang lurus, Mustaqim yang lurus. Sirotol jalan. Alladina orang-orang, Alladina orang-orang, Alladina orang-orang. An'amtu kau beri nikmat, An'amtu kau beri nikmat. Alaihim atas mereka, Alaihim atas mereka. Wairil bukan, Wairil bukan. Maudhubi kau murkai, Maudhubi kau murkai. Alaihim atas mereka. Waladhdallin orang-orang yang sesat, Waladhdallin orang-orang yang sesat. Setelah membaca kata per kata, kemudian kita membaca langsung ayat per ayat, yang mana dengan membaca yang berulang-ulang nanti akan lebih nyantol ke pikiran kita. Oke, kita akan menggabungkan bacaan ayat Al-Quran dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Setelah membaca per kata, kemudian siswa mengartikan seluruh ayat yang sudah dibaca bersama-sama tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu guru menjabarkan semua ayat. Setelah membaca per kata, kemudian siswa mengartikan seluruh ayat yang sudah dibaca bersama-sama tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu guru menjabarkan semua ayat yang telah dipelajari bersama-sama. Hal itu sudah menjadi familiar bagi kita, dan nantinya saat ketemu kata tersebut, maka itu sudah bukan familiar. Dengan menggunakan metode ini, kita berusaha mulai dari kata per kata,
bertahap melalui ke tahap selanjutnya itu akan memudahkan kita memahami ayat tersebut dan mudah menghafal. Setelah memahami kata per kata, maka kita akan mudah untuk mengartikan semuanya dengan cara langsung, dan itu kita bisa menyesuaikan arti yang tepat bagi kalimat tersebut. Poin penting yang terakhir, semakin banyak kosakata yang kita pahami, semakin mudah kita menghafal Al-Quran dan semakin mudah kita memahami ayat tersebut. Tadi saya sudah mencontohkan bagaimana mengartikan atau menerjemahkan kata per kata. Nah, setelah ini kita akan mengetahui bagaimana cara kita menerapkan terjemahan Al-Quran ini kepada peserta didik. Yang pertama yaitu pendidik membacakan kata per kata, kemudian peserta didik mengikutinya. Yang kedua yaitu pendidik dan peserta didik membaca kata per kata bersama-sama beserta nahwu sorofnya. Yang ketiga, peserta didik membaca kata per kata, kemudian guru mengartikan. Nah, sebagai peserta didik, nanti dia itu membaca dan mendengarkan, kemudian menulisnya di dalam buku tersebut. Tahap yang keempat yaitu peserta didik mengartikan seluruh ayat yang telah dibaca. Kemudian pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik yang masih belum memahami materi yang telah disampaikan tadi. Dan yang terakhir, apabila peserta didik sudah memahami atau sudah paham dengan bacaan dan arti-arti yang telah dibacakan tadi, maka guru memberikan kesimpulan, yang mana dalam kesimpulan itu menjelaskan bagaimana tahap-tahap cara menghafalnya, cara membacanya, nahwu sorofnya, dan memberikan sedikit tips-tips agar lebih cepat mengingat dan tidak mudah lupa. Ada beberapa adab yang harus dikerjakan oleh seorang penerjemah. Di antaranya, yang pertama adalah terjemahan itu tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran yang cukup dengannya. Pertama, kitab Al-Quran berdasarkan hadis maka harus ditulis dengan teks Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Kemudian di sampingnya teks terjemahan tersebut agar menjadi semacam tafsir terhadapnya. Yang kedua yaitu hendaknya penerjemah adalah orang-orang yang mengetahui betul bagaimana arah-arahan lafaz di dalam kedua bahasa tersebut. Dalam hal-hal ini dituntut dalam redaksinya. Yang ketiga yaitu metode Safinda atau PPT Safinda merupakan program pelatihan terjemah Al-Quran, yaitu metode yang mempelajari terjemahan Al-Quran sekaligus tata bahasanya langsung dari bahasa Arabnya dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Yang keempat yaitu siswa tidak dititik beratkan pada menghafal yang terlalu banyak dengan menggunakan metode ini, karena jika menghafal terlalu banyak maka akan merasa bosan dan tidak minat lagi untuk belajar. Alat peraga yang telah disediakan oleh pihak PPT Safinda, cara penggunanya sangat mudah, yakni disediakan lembaran-lembaran yang terdapat dua warna dalam cetakannya. Warna merah untuk lafaz yang belum pernah dipelajari dan dihafalkan oleh siswa. Dan jika pada lafaz berikutnya ada lafaz yang sama dengan ayat yang sudah dibaca tadi, maka itu sudah beda warna, menjadi warna hitam. Semakin banyak lafaz yang sudah dipelajari oleh siswa, maka semakin sedikit juga lafaz yang bercetak warna merah. Cetakan warna merah banyak sekali kita temui pada surah Al-Baqarah, sehingga surat-surat setelahnya atau setelah surat Al-Baqarah tadi banyak yang bercetak warna hitam. Pada juz terakhir hampir tidak ada sama sekali cetakan lafaz yang berwarna merah. Oke, cukup sampai sini presentasi saya, dan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.